Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau Mbak Fathia tadi sudah menyebutkan sebenarnya aksesnya sudah ada, programnya ada, kanalnya ada selama di perguruan tinggi. Lalu apalagi yang dicari sih dari pendidikan militer ini? Pertama begini ya, saya harus jelaskan. Ini kan pembicaraan antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan itu ada program Kampus Merdeka yang itu tadi penelusuran minat dan bakat. Kalau yang disebutkan oleh Mbak Fathia tadi, misalnya terjun ke masyarakat sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi, itu kan juga sebenarnya kita punya KKN kalau Kementerian Pendidikan itu. Nah, KKN itu sudah bagian dari itu, dari pengabdian masyarakat dan sebagainya. Nah, di sisi lain ini program lain yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, ada Kampus Merdeka, di mana orang bebas memilih minat dan bakat mereka. Nah, dalam konteks ini Kementerian Pertahanan melihat juga ada peluang bahwasannya, karena kan rata-rata 1 semester Kampus Merdeka itu artinya 6 bulan. Nah, kalau kemudian kebetulan kita sedang mempersiapkan program komponen cadangan, maka mereka juga bisa pilih itu untuk kemudian ikut dalam pelatihan komponen cadangan ini. Jadi tidak ada yang luar biasa di situ, dan biasa saja, artinya seluruh warga negara, dalam hal ini mahasiswa salah satunya, itu bisa memilih untuk ikut komponen cadangan atau tidak. Itu catatannya. Nah, mereka yang ingin ikut komponen cadangan di Kementerian Pendidikan itu punya space, misalnya ruang, artinya mereka tidak perlu cuti kuliah, tidak perlu berhenti dulu, tidak menghilangkan status sebagai akademiknya ya. Gitu. Tapi Bang Daniel, karena 1 semester itu menjadi bagian dari tugas mereka sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Bang Daniel, soal komponen cadangan, bukankah komponen cadangan ini diperlukan ketika untuk kondisi-kondisi darurat seperti akan perang dan lain sebagainya? Apakah kemudian kondisi Indonesia saat ini relevan dengan pencarian komponen cadangan itu, Bang Daniel? Pertama, hampir seluruh dunia, negara di dunia ini punya komponen cadangan. Itu pertama ya. Kemudian kedua, kita dalam tradisi militer, tradisi pertahanan semesta itu seringkali digunakan istilah komponen cadangan dan sebagainya. Tapi kemudian kita tidak punya aplikasinya. Nah, makanya ketika Undang-Undang 2019 nomor 23 ini tentang TSDN itu hadir pada tahun 2019 kemarin, kita punya punya landasan hukum, amanat undang-undang untuk segera membentuk komponen cadangan ini yang selama 75 tahun kita selalu bicara tentang komponen cadangan, misalnya di militer, tapi tidak pernah punya komponen cadangan yang sesungguhnya. Nah, ini kesempatan bagus, kemudian ada undang-undangnya, maka didoronglah membentuk komponen cadangan. Itu pertama. Kemudian kedua, pertanyaannya siapa yang bisa memastikan tidak akan ada perang atau sama sekali atau akan ada perang? Tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Siapa yang mengira ancaman kita seperti apa? Dan Kemenhan melihat ada indikasi itu, Bang Daniel? Saya tidak bisa jawab terkait dengan itu. Tentu itu bagian dari perspektif yang tidak perlu kita sampaikan kepada publik. Itu pertama ya. Kemudian kedua, komponen cadangan kan tidak hanya sekedar dimanfaatkan ke depan untuk kepentingan ada perang atau tidak, tapi juga bisa didorong untuk seperti misalnya bencana alam. Jadi ancaman kita kan bukan hanya perang, tapi juga ancaman bencana alam, bencana yang lain dan sebagainya. Sehingga komponen cadangan ini selain sebagai tentara cadangan, tentu juga bisa disiapkan untuk menghadapi berbagai ancaman-ancaman itu. Tentu terkait dengan deretan ancaman yang dihadapi oleh negara selain perang, kemudian ancaman non-militer lainnya, itu sudah menjadi bagian kajian yang komprehensif, sehingga undang-undang ini itu hadir. Jadi posisi Kemhan pada hari ini itu adalah melaksanakan amanat undang-undang yang sudah dibuat. Karena kalau kita tidak melaksanakan amanat itu,
justru kita disalahkan lagi. Oke, Kira-kira baik. begitu. Kayak ke Mbak Fathia menanggapi argumentasi dari Bang Daniel. Ini kan rupanya bagian dari kampus Merdeka itu sendiri. Jadi hanya sekedar minat dan bakat mahasiswa yang bisa disalurkan. Mbak Fathia. Ya. Jadi begini, kalau misalkan memang terkait soal hanya minat dan bakat, tetapi tetap saja bahwa ini hadir gitu. Yang kembali menjadi pertanyaan saya adalah mengapa yang dijadikan minat dan bakat, misalkan mungkin ada program-program lain yang disiapkan oleh Kemendikbud dan juga Kementerian Pertahanan. Tapi kenapa salah satunya harus militer? Kenapa ketika misalkan kita sudah lepas dari militerisme dan kita tahu 6 mandat reformasi salah satunya adalah supremasi sipil, kenapa militerisme mau kembali diterapkan kembali gitu? Lalu begini, kenapa pencarian minat dan bakat mahasiswa itu tidak seputar terkait dengan misalkan soft skill dari mahasiswa tentang kesenian, pendidikan sekunder yang misalkan mereka inginkan gitu ya di luar dari studinya mereka yang itu bisa lebih baik lagi untuk diterapkan apabila misalkan tadi betul ada KKN dan lain-lain, tapi bisa diterapkan ketika misalkan mereka sudah lulus ataupun membuat kegiatan ekstrakurikuler lainnya gitu. Nah, terus juga selain itu, ketika misalkan memang tidak ada urgensi ataupun kita tidak tahu kapan bakal terjadi perang, kita tidak tahu kapan kita berkonflik dan lain sebagainya. Namun kita di sini patut mempertanyakan juga ketika bahkan seorang tamtama yang dididik dengan cara militer begitu dari awal, itu saja masih bisa melakukan kekerasan dan juga penyiksaan di lapangan. Bagaimana ketika misalkan hanya sekedar mahasiswa yang melakukan pendidikan militer selama 6 bulan, dijamin tidak akan melakukan kekerasan lain dan juga melanggengkan kultur kekerasan itu sendiri. Nah makanya yang harus dipertanyakan adalah bagaimana sistem pengawasannya, evaluasinya, dan kenapa hanya harus militer begitu. Oke, baik. Mbak Fathia, ini keberatannya di bagian mana? Apakah ketika pendidikan militer dimasukkan, diadaptasi dalam sistem pendidikan, dalam hal ini di kampus, atau sebenarnya kalaupun di luar kampus, dengan adanya skema pendidikan militer ini, menurut Anda akan juga menuai masalah? Jadi saya melakukan perbandingan ketika misalkan yang sudah ada aja gitu ya di dalam pendidikan militer yang secara resmi gitu, kontras banyak sekali menemukan kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan paling banyak itu sebenarnya dilakukan oleh TNI Angkatan Muda pertama gitu. Jadi yang masih di pangkat-pangkatnya rendah lah ibaratnya, yang itu ditempatkan di daerah-daerah. Nah, jadi kalau misalkan dengan pendidikan yang secara resmi saja mereka yang belajar beberapa tahun gitu ya di pendidikan militer, apalagi jika seorang mahasiswa yang hanya diberikan pendidikan militer selama 6 bulan begitu, apakah itu dapat menjamin tidak akan terjadinya kultur kekerasan? Apakah akan menjamin bahwa mahasiswa-mahasiswa ini tidak akan merasa mereka memiliki power yang lebih dan akhirnya timbul lagi perpeloncoan, perundungan dan lain sebagainya. Artinya dititik beratkan kepada pengawasannya ya Mbak Fathia ya? Iya, baik. Iya begitu. Saya tanyakan ke Bang Daniel. Bang Daniel, untuk menjawab kekhawatiran Mbak Fathia ini, pengawasan yang nanti akan diberlakukan seperti apa Bang Daniel? Saya memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh teman-teman kontras ya, kan sehingga memunculkan militer fobia gitu. Jadi karena berangkat dari Orde Baru dan sebagainya. Kemudian kedua yang harus dipahami, saya pikir proses pengawasan sekarang itu sangat ketat. Semua pihak bisa memonitor, semua pihak bisa mengintip apa yang dilakukan oleh pihak militer. Karena apa? Karena tadi sekarang akses sangat terbuka, semuanya bisa mengawasi media dan sebagainya. Kemudian ketiga yang harus dipahami dan saya pikir semua pihak mengakui salah satu institusi yang paling sukses melakukan reformasi terhadap dirinya pada saat ini pasca runtuhnya Orde Baru itu adalah militer, itu adalah TNI. Sehingga saya pikir militer fobia itu tidak pada tempatnya saat ini. Untuk ketat kemudian kritis seperti teman-teman kontras untuk mengawasi agar terus pihak militer bisa melakukan perbaikan, saya pikir itu harus dan tentu militer sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman kontras. Tapi yang jelas misalnya ketika program PSDN yang menjadi amanat undang-undang ini itu harus dilaksanakan, tentu proses pengawasannya akan sangat ketat. Kemudian pengelolaan dan manajemen
dari komponen cadangan ini juga akan sangat ketat, dan kita tentu mendengar masukan dari teman-teman kontras seperti tadi. Yang jelas, nah ini adalah komponen cadangan yang akan dibentuk beberapa waktu ke depan, adalah produk sejarah yang selama 75 tahun ini selalu dibicarakan di dunia militer, tapi tidak ada aplikasinya sama sekali. Oke, Mbak Baru Fathia. kali ini bisa kita aplikasi. Mbak Fathia, Bang Daniel menjanjikan pengawasannya akan sangat ketat. Ya, sebenarnya begini, kalau misalkan tadi Bang Nali bilang bisa dilihat, bisa diintip-intip gitu ya bagaimana metode pendidikannya dan lain sebagainya. Tetapi apakah ketika mereka misalkan lulus dari pendidikan militer ini, ketika mereka memilih pendidikan militer gitu ya, lalu mereka lulus, nah sistem pengawasannya akan seperti apa di dalam kampus maupun di luar kampus? Nah itu yang perlu dipertanyakan kembali sebenarnya. Konkretnya seperti apa begitu Mbak Fathia? Iya betul begitu. Kalau misalkan bisa diintip-intip ya jelas kita pasti akan menuntut untuk mengintip-intip. Kalau misalkan tadi Bang Daniel bilang juga kontras militer fobia dan lain sebagainya, sebenarnya bukan militer fobia juga. Kita juga mengapresiasi banyak kerja TNI tanpa diragukan gitu ya. Tidak hanya dalam sektor pertahanan, tapi juga dalam operasi-operasi lainnya, misalkan pada masa bencana alam dan lain sebagainya, kita sangat mengapresiasi hal tersebut. Tetapi kan kembali lagi masih banyak hal yang perlu dievaluasi dari militer itu sendiri. Iya. Dan militerisme adalah salah satu hal yang dicabut juga dari pada masa Orde Baru karena dapat mereduksi nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri. Jadi kenapa ketika misalkan sudah makin banyak negara lain yang mulai mereduksi militerisme, tidak memiliki pasukan militer, tetapi Indonesia malah maju untuk malah menambahkan ruang di tengah masyarakat sipil untuk memiliki pendidikan militer itu tersebut gitu, dan menganggap bahwa ini adalah sebuah cara untuk kita siap-siap dalam mengalami konflik dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana sistem pengawasannya dan kenapa sekarang begitu? Kenapa harus diterapkan? Oke, Bang Daniel mungkin bisa langsung dijawab, Bang Daniel? Jawabannya sederhana, karena ada amanat undang-undang dan kita harus menunaikan amanat undang-undang tersebut. Itu pertama, karena kalau kita tidak menunaikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tersebut, tentu kita akan disalahkan sebagai bagian dari pemerintah. Itu pertama ya. Kemudian kedua, saya pikir tadi saya sebutkan ya, pengawasan yang ketat bisa dilakukan sama dengan pengawasan terhadap prajurit dan perwira TNI. Kenapa? Karena komponen cadangan ini akan menjadi bagian besar dari keluarga besar itu. Tapi di sisi lain, misalnya gini ya, saya berikan contoh. Ketika komponen cadangan ini ikut pelatihan, kemudian selama beberapa bulan misalnya, itu mereka selama proses pelatihan tentu yang berlaku terhadap mereka adalah hukum militer. Tapi kemudian ketika mereka istilahnya itu demobilisasi, mereka kembali menjadi sipil, yang berlaku terhadap mereka itu adalah hukum sipil. Mereka diawasi secara ketat oleh oleh kesatuannya. Di sisi lain mereka juga pasti juga ikut diawasi oleh teman-teman seperti kontras dan sebagainya. Maaf saya potong, tadi belum dijawab pertanyaan Mbak Fathia, meskipun ini memang sesuai dengan amanat undang-undang, tapi kenapa baru sekarang diberlakukannya, Bang Daniel? Undang-undangnya baru sekarang ada, gitu. Itu kan sederhana sebenarnya. Undang-undang ini ada tahun 2019, sehingga ini harus diaplikasikan pada saat ini. Nah, terkait dengan ancaman, saya pikir banyak sekali sekarang kita dihadapkan sebagai ancaman. Misalnya salah satunya ya, siapa yang bisa menjelaskan secara rinci, orang akan bilang nggak akan ada perang dan sebagainya. Laut Cina Selatan panas sekali sekarang, kemudian tiba-tiba dunia terasa di Timur Tengah juga orang-orang berpikir hal yang sama dulu gitu. Jadi ancaman itu selalu menghantui kita pasti. Di sisi lain juga ancaman kita di Indonesia dan sama dengan negara-negara lain kan bukan cuma ancaman militer, tapi juga ada ancaman non militer. Salah satunya bencana alam dan sebagainya. Oke, baik. Penutup ke Mbak Fathia. Ya. Jadi kalau misalkan tadi berbicara soal undang-undang, Bang Daniel mengatakan bahwa penerapan soal pendidikan militer ini adalah untuk menerapkan Undang-Undang PSDN tahun 2019.
ketika kita bicara bahwa apabila negara tidak menerapkan undang-undang tersebut, maka yang akan menjadi pihak yang bersalah adalah negara. Tetapi saya mau membandingkan bagaimana negara juga menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 gitu. Bahwa tidak semua komponen hak asasi manusia pun masih diterapkan secara komprehensif sesuai dengan kewajiban negara melindungi, menghormati dan juga memenuhi hak asasi manusia itu sendiri. Jadi kalau misalkan mau berbicara tentang pengimplementasian undang-undang, maka masih banyak juga sebenarnya undang-undang lain, khususnya di bidang HAM, itu yang masih belum dilakukan dan juga diterapkan oleh pemerintah gitu. Dan yang kedua, ketika misalkan berbicara soal urgensi tadi, kita tidak tahu kapan perang dan lain sebagainya, sebenarnya yang perlu dicatat juga adalah ketika misalkan ada pendidikan militer yang itu adalah dari masyarakat sipil dan itu kembali, kata Bang Dahlia tadi kan ketika mereka habis pendidikan militer, mereka bisa kembali lagi menjadi masyarakat sipil dan jika melakukan kesalahan tertentu mereka akan diadili di dalam pengadilan sipil. Tetapi nyatanya hari ini militer saja itu proses sidangnya tidak bisa kita lihat karena semua sidangnya itu sifatnya tertutup begitu. Nah, apalagi kalau misalkan seorang masyarakat sipil yang pada akhirnya memiliki kapabilitas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita bilang sebagai bentuk militerisme, nah itu juga akan membuat penegakan hukumnya dan juga soal akuntabilitasnya untuk dibawa ke ranah pidana itu akan menjadi semakin sulit. Nah, itu yang akan berbahaya dan pengawasan dan juga sistem bekerjanya nanti itu seperti apa yang perlu harus dicatat juga. Catatannya pengawasan ya dari Mbak Fathia. Terima kasih Mbak Fathia, Bang Dhanil juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Itu tadi perbincangan mengenai pendidikan militer. Jadi bukan wajib, tapi ada opsi sukarela. Sukarela ya, tapi nanti kita akan lihat ini kan masih dalam tahap pengkajian. Nanti kita lihat keputusan finalnya seperti apa, nanti kita akan kawal bersama. Nah, ini kita harus jeda sejenak, saat lagi kita akan hadirkan informasi mengenai konstruksi tol Cibitung Cilincing, informasinya ambruk. Ambruk. Nah, nanti kami hadirkan informasi terbarunya dari lokasi sesaat lagi.